atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama kembali di lembaga pendidikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi ayah dari Pak Mario yang telah Engkau panggil. Muda yang bangkit pulang serta Roh Kudus penghibur sepanjang segala masa. Amin. Roh Kudus Allah terangilah kami. Santa Tersia apilah sekolah kami. Santo Fransiskus, dalam nama Bapa, SMA. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk petugas hari ini, bapak-bapak luar biasa. Jarang sekali bapak-bapak tampil. Kalau tampil salah tidak boleh beri reaksi. Kita bersyukur bahwa mereka bisa tampil, nyanyi semangat penuh. Jangan takut kalau mendapat surat panggilan. Kamu tidak akan dimarahi. Kalau orang tua kamu ancam kamu, pasti mama suster akan bela kamu. Tujuan surat panggilan itu untuk pendampingan luka batin. Jadi jangan takut. Surat itu diberi ke orang tua, bilang mama suster perlu. Jangan berpikir negatif. Kalau orang tua marah, bilang mama suster tidak marah ke sekolah. Gitu. Yang berikut, yang terakhir lihat contoh di taman ini ada tulis Welcome to Bahasa dan Budaya 2. Nah, kita lomba pengelolaan kelas tiap semester, setiap kelas berlomba-lomba siapa yang akan merebut piala bergilir, piagam penghargaan dan uang pembinaan untuk kelas. Terima kasih atas perhatian, sukses untuk hari ini. Kalau masih ada kertas atau kotoran apapun, harap yang berada mengambil dan buang saja. Mulai pembelajaran kita sendiri dengan doa. Yang tidak datang Tio, Abi, yang ini jauh ada pagi ada baru di sini misalnya siapa yang masuk ini tidak tambah. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mengajak peserta didik sekalian, mengajak kamu semua supaya menyaksikan sebuah video sederhana ini. Video ini apa dan bagaimana dan hubungannya dengan materi itu kita simak sama-sama, dan kemudian di bagian akhir pasti kita akan sama-sama tahu bahwa ternyata seperti ini.
Sehingga konsentrasi baik-baik supaya menyimak. Rich and poor, men and women, sinners and saints. Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We established orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college as the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic, welcome with love and truth, in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong. Our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from Kami juga sejauh yang kami tangkap menambahkan satu orang yang mungkin dari kita itu dia sini siapa yang mau memberikan uraian singkat tentang apa yang dia tangkap dari dia. Mereka tentang sifat gereja Katolik. Sifat-sifat gereja Katolik dari tayangan ini. Misalnya Katolik dalam pengertian apa? Kumpulan bangsa. Baik, tekan dulu kita. Bisa? Tentang gereja Katolik yang satu. Tentang gereja Katolik yang satu. Itu Tersebut menjelaskan tentang kehadiran gereja yang sudah hadir dari begitu abad dan terdiri dari dan tersebar di seluruh dunia dari orang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang tua dan anak kecil. ya, jawaban yang rinci dan lengkap. Kita tepuk tangan dulu. Yang mewakili kita yang lain untuk menjawab tentang kisah yang ditayangkan tadi. Itu semacam pengantar untuk kita lihat bersama kita punya materi kali ini, yaitu tentang sifat gereja yang Katolik. Lalu apa dan bagaimana Katolik, kita lihat sama-sama di KD yang ini, kompetisi dasar, no? Baik. Sifat gereja yang Katolik hilang ya di gambar ini karena pemilihan warna. Tetapi yang menjadi poin di situ untuk tujuan hari ini, Samuel mana Samuel? Coba aku baca. Pelajaran ini perusahaan ini yang diharapkan mampu memahami sifat gereja yang Katolik sehingga dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Baik, untuk sifat gereja yang Katolik itu kita lihat sama-sama di halaman 28. Sudah Samuel. Apex. Usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang Katolik. Jadi pertama kita lihat artinya. Setelah melihat arti, kemudian mengapa gereja itu disebut Katolik? Seperti biasa, untuk menggali makna, maka kemudian nanti kita sekalian diberi kesempatan untuk menggali bersama-sama, yaitu melalui baca bersama atau yang orang biasa sebut sekarang itu keren apa? Literasi. Judulnya tentang apa? Satu orang. Ini siapa ini? Nona di sebelah ini. Tentang apa? Simpul persaudaraan Kardinal Bergoglio. Nah, kepada kamu sekalian itu kesempatan sekarang untuk mencermati, menyimak, membaca kisah itu. Jadi waktu dan kesempatan diberikan Bill dan teman-teman supaya membaca. Setelah membaca sebentar, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kepada setiap kelompok silakan wakilnya datang ambil satu-satu kertas ini. Nanti apa isi kertas ini ambil dulu. Nanti instruksi akan diberikan selanjutnya. Ada 4 kertas di sini. Sekarang waktunya kita baca. Silakan membaca.
Maka wakil dari masing-masing kelompok di sini diwakili oleh siapa? Satu orang. Siapa? Boleh. Mewakili nanti diskusikan bersama dengan siapa namanya? Niki. Niki, silakan. Mereka empat mesti maju ke sini supaya ambilnya satu kelompok. Kan satu kelompok ini kan. Jadi sabar dulu. Satu di sini siapa? Mona. Di situ? Jelo, boleh. Itu Bapak, mari. Baik, ini wakil. Jelo kan tenang. Baik. Kertas empat ini nanti kamu lihat huruf italik yang setelah bacaan itu kan untuk pertanyaan, toh? Ya. Untuk pertanyaan, kertas ini berisi pertanyaan yang akan diberikan oleh misalnya kelompok ini. Dia dapat kertas, maka dia bertanya, kelompok yang meja di sini, dia bertanya kepada kelompok di sini. Kelompok di sini bertanya kepada kelompok di sebelahnya, lalu yang di sebelah bertanya kepada kelompok yang terakhir, dan kamu yang kertas kelompok terakhir akan bertanya kepada kelompok yang pertama. Silakan ambil kertasnya secara acak, tapi jangan berebut. Mulai dari sini, mau ambil kertas yang mana? Silakan, Mona. Lalu kembali ke tempat masing-masing. Lupa kusina. Kelompok ini buat supaya kamu saling berhadapan, jangan saling. Rapaskan meja. Sini kelompok satu bacakan pertanyaannya, dan kelompok dua semua pertanyaan ini materinya, jawabannya itu ada di dalam artikel yang tadi kita baca sama-sama itu. Waktunya di sini, setelah dia bacakan, lalu 3 menit setelahnya itu diberi kesempatan untuk melihat jawabannya, diskusi maksudnya. Lalu satu orang menjawab. Mulai dengan yang pertama, silakan. Pertanyaannya, silakan baca buat. Berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin bertanya, segi-segi kekatolikan apa yang ia tampakkan? Yang dia tampakkan. Dia di sini siapa? Buenos Aires yang disebut dengan Kardinal Bergoglio. Baik, baca ulang pertanyaannya. Buat supaya kelompok di sebelah bisa dengar. Segi-segi kekatolikan apa yang ia tampakkan? Pertanyaannya, segi-segi kekatolikan apa yang ditampakkan oleh konsentrasi ke kelompok 2. Kelompok 2 akan menjawab sifat-sifat Katolik apa yang ditampakkan. Baik. Kepada kelompok diberikan waktu dan kesempatan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok sebelah. Segi-segi kekatolikan apa yang ditampakkan? Jawabannya di sini Bergoglio berkunjung dan masuk ke masjid untuk berbaur dengan saudara-saudari Muslim. Ia pun dengan senang hati menghadiri acara keagamaan orang Yahudi. Pertemuan-pertemuan secara nasional dengan banyak mendominasi Kristen dari berbagai aliran juga menjadi prioritas dalam agendanya. Sikap keterbukaan dan kehangatan sapaannya dalam kancah dialog damai dan persaudaraan terpatri begitu kuat dalam hati para pemuka agama di Argentina. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Tangan dulu untuk dari kelompok 2 kepada kelompok 3. Silakan bertanya, Iwan. Baik, kami akan bertanya, apa dampaknya bagi orang-orang di sekitarnya? Apa dampak? Nomornya? Nomor berapa situ? Nomor 3. Yang di situ nomor berapa? Nomor 2. Baik. Sifat-sifat itu apa dampaknya bagi orang-orang sekitar?
yang ditampakkan sifat-sifat Katolik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengaruhnya? Iya kan? Apa pengaruh? Kelompok lain ada yang mau tambahkan? Pas? Pas. Baik. Pertanyaan berikut yang diberikan oleh kelompok 3 kepada teman-teman di kelompok 4. Silakan. Semangat apa yang patut diteladani dari Monsinyur Bergoglio? Semangat apa yang patut diteladani dari Monsinyur Bergoglio? Sampai 1 menit langsung bisa menjawab. Baik, silakan Steven. Baik, dari kami kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Pertanyaannya, apa yang patut diteladani dari Kardinal Bergoglio? semangat apa yang patut diteladani oleh dari Kardinal Bergoglio? Bergoglio, ulang. Bergoglio. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kardinal Bergoglio sudah memiliki kebiasaan dialog, menjalin relasi kerjasama dan persaudaraan dengan tradisi kepercayaan lain. Maka dari itu kami mengambil kesimpulannya yang semangat yang patut diteladani oleh dari Kardinal Bergoglio adalah semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan. Pemikiran kita sama-sama harus dihubungkan dengan materi pokok yang kita sementara pelajari, yaitu gereja yang Katolik. Ya, gereja yang Katolik. Maka pertanyaan yang terakhir dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Apa saja yang dilakukan oleh Monsinyur Bergoglio semasa berkarya sebagai uskup agung di Buenos Aires? Apa saja yang dilakukan oleh Monsinyur Bergoglio semasa berkarya sebagai uskup agung Buenos Aires? Semasa berkarya sebagai uskup agung Buenos Aires, Kardinal Bergoglio selalu melakukan menjalin relasi, kerjasama, dan persaudaraan dengan tradisi kepercayaan lain, serta aktif mengadakan kunjungan secara berkala dan hadir dalam acara-acara penting komunitas agama lain. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Makna kekatolikan gereja dalam hidup kita, maksudnya bahwa sesuai dengan pengalaman dari kardinal, kita mengambil maknanya dari pengalaman itu untuk kita bawa dalam pengalaman keseharian kita berhubungan dengan gereja yang Katolik, gereja yang Katolik. Dan itu sebagai gambaran untuk kita bahwa gereja yang Katolik itu seperti apa. Kita belum masuk ke bagian yang inti bahwa apa itu makna dari Katolik. Kita orang-orang Katolik, maka kita mesti tahu apa arti dari Katolik. Ya kan? Kita waktunya ini dilihat dengan baik. Waktu yang sama itu 3 menit untuk membaca. Kita lihat sama-sama yang punya makna. 3 menit. Pertanyaannya terkait dengan artikel itu. Nomor 1, Danu.
Kita lihat satu-satu. Lihat baik-baik sini di sebelah daun pusat di belakang. Demi. Baik. Makna Katolik yang pertama, Katolikus yang berarti universal atau umum. Arti universal dapat dilihat secara kuantitatif atau kualitas. Ini dia terbalik. Kuantitas itu sekuantitas. Lalu itu berhubungan dengan jumlah sebenarnya. Terbalik dia. Iya toh? Kualitatif itu yang kualitas. Jadi intinya bahwa universal dapat dilihat baik dari segi jumlah maupun dari segi mutu. Yang kedua, ciri Katolik. Nah, sebelum saya bagi Katolik, dengan sendiri kita tahu. Kalau orang tanya, misalnya teman-teman dari yang bukan agama Katolik kan, Anda bilang, engkau Katolik? Ya, saya Katolik. Katolik itu artinya, maka kamu jawab poin yang menjadi poin di atas itu apa? Yang sesuai dengan dia punya kata. Katolik universal atau yang sudah disinggung tadi artinya bersifat universal, artinya gereja Katolik mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Itu disebut Katolik. Maka tanda khas kita orang Katolik apa? Disebut tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Coba kita buat sama-sama tanda salib yang benar. Semua menghadap sini, buat tanda salib yang benar. 1, 2, 3. Ini penghayatan, bukan karena saya suruh ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Tapi jangan waktu bisa jangan bilang selesai. Baca, bisa baca kan? Bisa. Gereja itu Katolik karena terbuka terhadap semua orang dari segala bangsa, terhadap semua harta, kekayaan, atau keunikan setiap bangsa seperti kekayaan atau adat istiadat. Gereja terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur dari semua bangsa tanpa pinangan dari dirinya. Jadi, mengapa gereja disebut Katolik? Yang pertama karena yang kedua karena sudah mengerti toh? Baik, tepuk tangan dulu. Dalam mewujudkan kekatolikan gereja yang bagian paling gereja dapat dikembangkan. Pertama, gereja dapat dikembangkan lebih nyata atau diwujudkan dengan cara bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Yang kedua, salah. Yang kedua itu kasih ke teman yang lain. Oh ini masalah. Dan tenang. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak manapun yang bertindak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang hidup di dunia ini. Bekerja sama dengan pihak manapun yang bertindak baik. Dan yang terakhir, ini paling depan. Yang ketiga, berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia dengan menghidupi spiritualitas kehadiran dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja yang baik dan siapa yang berkehendak baik. Setelah pembelajaran ini kepada kita semua supaya menunjukkan kekatolikan dengan bersikap terbuka terhadap apa saja yang baik dan kepada siapa saja yang berkehendak baik. Bisa baca dan sendiri. Kasih ini yang bisa di dalam kelas ini.
laki-laki di sana di sebelah stadion. Empat berat bisa bersama untuk menciptakan sekian banyak angka nol dalam hidup yang pada akhirnya tanpa kita sadari Allah sendirilah yang akan menempatkan angka satu di depan semua angka nol yang telah kita ciptakan. Baik, itu kebaikan. Tapi simbolnya dengan angka nol. Angka nol itu kita ciptakan setiap hari. Kebaikan menjadi kebaikan sepanjang hari. Lalu nanti tanpa kita sadari, Allah sendiri yang akan menambahkan angka satu di depan. Kamu bayangkan bagaimana kalau kita sudah begitu banyak membuat angka nol atau kebaikan, lalu Allah kemudian tambah angka satu, jadinya mungkin seperti ini. Maka itu kehidupan kita. Begitu banyak yang baik kita buat, Allah hanya tambah cukup tambah satu saja, kita punya kebaikan berkelimpahan. Baik, kita teruskan. Selesai materinya, tapi bahwa masih ada langkah yang terakhir, yaitu menghayati kekatolikan gereja. Untuk menghayati kekatolikan gereja ini, saya mau minta kamu buat itu tulisan putih itu yang kamu bawa pulang untuk kamu lihat secara pribadi. Masing-masing orang mulai tulis, nanti masuk SD pun sebelum kita bahas tentang sifat gereja yang kudus, kita akan bahas bersama bagaimana niat dan upaya saya mewujudkan kekatolikan saya dalam hidup sehari-hari sebagai pribadi. Dalam nama Bapa, terima kasih ya Bapak atas penyertaan dalam pertemuan kami. Ini kami telah merencanakan penyelaman untuk seluruh umat manusia melalui kerajaan gereja Katolik. Semoga penyelaman atas kami yang berpangkal pada tradisi keluarga. Kami mohon ya Bapak, dari karena kami keluarga bersikap juga di tengah